Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya kembali di kantor saya yang paling luas, 7 hektar. Dan saya ingin coba merenung kita sedikit ya. Kalau istana itu memberikan kedamaian kepada rakyatnya, kalau istana memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya, kalau istana tidak membuat masyarakat terbelah, tentu tidak ada 7 orang yang jujur yang akan saya ungkapkan satu persatu ini ya. Lidah-lidah jujur mereka itu hanya muncul di saat situasi yang kelihatannya tidak membahagiakan rakyat dan membuat rakyat susah ya. Ketujuh orang yang punya lidah jujur ini ingin tentu menyelamatkan kawan-kawannya sendiri, maksudnya menyelamatkan bangsa Indonesia, dan dia bagian dari bangsa Indonesia itu. Pertama ya, lidah jujur ini kayaknya membuat istana bisa hancur ya. Yang pertama ada lidah jujurnya Rizal Ramli. Saya sudah melihat video yang terakhir dari Rizal Ramli tentang kemungkinan kita sebagai bangsa akan mengalami kesulitan ekonomi berarti ya, lebih cepat dari perkiraan, yaitu sebelum Lebaran atau antara itu, berarti sekitar 3 bulan lagi ya. Dengan 5 indikator, saya tidak akan sebutkan 5 indikator yang sangat intelektual, artinya yang kaya dengan data-data, dan kemudian Rizal Ramli itu melakukan forecast ya tentang ekonomi, dan ekonomi akan dengan cepat memburuk dengan 5 kriteria yang dijelaskan oleh Rizal Ramli dalam video yang saya dengar dengan sangat cermat ya. Dan kedua, lidah jujur yang kedua tentu saja adalah kader dari Rizal Ramli ya, yaitu Syahganda Nainggolan ya. Syahganda Nainggolan, dia meramalkan ya dengan data-data dan analisa dia sebagai seorang dokter ya, yaitu 6 bulan pemerintahan Jokowi akan jatuh ya, istilahnya tidak ada yang menjatuhkan ya, jatuh karena struktur pemerintahnya itu tidak bisa menanggung beban pemerintah yang memang dikelola ekonominya secara salah mismanagement ya, salah kelola. Dan dia meramalkan 6 bulan ya, jadi sekitar bulan Agustus. Yang lidah jujur yang ketiga, dua-duanya ngomong dengan apa adanya ya, dengan sebagai seorang intelektual yang merdeka. Dan yang ketiga adalah ini Said Didu ya, malah dia pakai kaos tulisannya Manusia Merdeka. Dan dia bicara dengan terus terang ya tentang tahun 2020 itu akan banyak sekali proyek-proyek itu mangkrak ya, karena tidak ada lagi pembiayaan, dan juga studi AMDALnya itu memang nggak jalan ya. Jadi tahun 2020 kata Said Didu ya, dia dengan jujur mengatakan akan banyak proyek-proyek mangkrak, seperti sudah terjadi kereta cepat Jakarta Bandung, kemudian bandara yang di Jati itu, yang di Jawa Barat itu kan nggak, terus yang di Palembang itu dia udah ngasih contoh-contoh. Nanti akan lebih banyak lagi ketika virus corona ini betul-betul melumpuhkan perekonomian seluruh negeri, terutama Cina ya, yang menjadi kiblat dari ekonomi Indonesia sekarang ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi 2 periode. Nah yang keempat, lidah jujur yang keempat itu Ihsanuddin Nursi ya. Lama nggak muncul, tapi begitu muncul saya lihat dari dalam diskusi yang ke-17 ASEAN Kebangsaan DKN Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, dia betul-betul seperti yang dulu ya. Dia jujur apa adanya dengan data-data yang kuat. Ini yang bicara ini dokter ya, Ihsanuddin Nursi, sementara Said Didu praktisi, puluhan tahun dia di BUMN ya, di dalam pemerintahan, jadi tahu dia modus-modus penjarahan uang dari BUMN, dan tahu dia yang sekarang memang kalau menurut Rizal Ramli itu
Korupsi itu sudah bukan 32 triliun tapi sudah 150 triliun angka yang diucapkan dari celah-celah bibir Rizal Ramli ya. Said Didu memperkuat akan terjadi mangkrak itu artinya berhentinya proyek-proyek di tahun 2020 ini, panen mangkraknya proyek-proyek pemerintah katanya. Ihsanuddin Nursi juga begitu, dia terus terang ya, sebagai intelektual yang merdeka dan jujur. Dan yang kelima, lidah jujur yang kelima tentu saja siapa ya? Gus Nur ya. Gus Nur itu dengan bahasa yang kadang-kadang vulgar dan kasar, tapi memperlihatkan kejujuran apa adanya, karena kebohongan yang begitu ditutup-tutupi yang membuat dia itu kesel dan mangkal. Makanya dia kemudian membalikkan keadaan dan kenyataan bahwa sesungguhnya begini loh, gak usah ditutup-tutupi, ngomong apa adanya. Dia mungkin nggak menganggap dirinya sebagai intelektual ya, sebagai orang biasa aja yang kesel melihat keadaan, dan dia jujur dengan apa yang dia ucapkan. Itulah Gus Nur ya. Dan yang ke-6, lidah yang jujur yang ke-6 tentu saja Rocky Gerung ya. Dia sudah mengeluarkan kosakata yang sangat laku, yaitu dungu. Dan akal sehat. Memang nggak sehat ini ya, pejabat-pejabat kita ini ya. Begitulah ya Rocky Gerung ya. Dia dengan gaya bahasanya yang penuh metafor, dia melepaskan panah-panah api yang menghujam tiang istana. Itulah Rocky Gerung. Dan yang lidah jujur yang ke-7 dan yang terbesar, yang terjujur maksudnya, adalah Habib Rizik Syihab, yang langsung dicekal ya, ditahan, dilarang masuk. Sudah 3 tahun dia di bawah lindungan Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah, dan rupanya memang istana takut dia pulang. Padahal kedutaan besar Arab Saudi sudah mengeluarkan statement ya, dia tidak akan mencekal dan akan membiarkan Habib Rizik pulang. Yang penting tergantung pemerintah Indonesia sekarang. Jadi pemerintah juga aneh kan, masa nggak bisa ngurusin seorang warga negara untuk pulang. Habib Rizik siap. Habib Rizik bilang kalau cekal dicabut hari ini, lusa saya pulang ke Indonesia katanya. Dia jujur dengan ucapan-ucapannya. Moga-moga dengan kejujuran para intelektual yang merdeka ini, Indonesia akan menjadi bangsa yang jujur, dan istana yang penuh kebohongan akan hancur. Ya, kalau yang batil, ketika yang hak datang, itu yang batil akan hancur. Begitu dalam Quran surat Al-Isra ya. Apa itu ayatnya itu? Fa idza ja'al haqqu, jika kebenaran telah datang, wa zahaqal batil. Saya nggak hafal ya, maaf ya, sorry saya nggak hafal. Ketika yang hak itu datang, maka otomatis yang batil akan hancur, lebur, seperti satu keping kaca yang dihempaskan ke sebongkah batu besar, hancur, berderai, berkeping-keping. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Bandung, itu tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes bikin satu aja. Hari apa ini? Hari Kamis ya. Oh iya, jangan lupa di ini ya, di like, terus dikirim ke grup-grup sampai 100 grup gitu loh, di subscribe. Saya nggak nyari duit, saya nyari viewers kok. Kalau channel Pesantren Jolly berkembang kan, kalau pas saya ngajarin cara ngajarkan surat An-Nas untuk anak gitu kan, lebih banyak yang nonton. Atau kalau saya baca Al-Fatihah itu, nanti kan lebih banyak yang bisa belajar dari surat-surat pendek yang mau saya ajarin kalau channel saya berkembang. Makanya di like, kenapa jangan nonton aja, dipencet itu like, terus di share itu maksudnya dibagikan, terus dipencet itu subscribe-nya, ini kan
Terima kasih ya sebelumnya. Jazakumullah khairan katsiran. Udah saya edit terus saya muat. Oh ya, jam itu hari Sabtu, silakan kalau yang mau datang ya, kita belajar bareng di ini di Pesantren Jolali di Parung. Dicari aja nanti ada deskripsinya, ada saya sertakan alamatnya ya di deskripsi di bawah video ini. Kemudian ada WA saya juga. Pelatihan kita ingin bikin 1 juta nama YouTuber miliarder disingkat senyum. Gerakan melahirkan 1 juta YouTuber ya. Ayo belajar bareng-bareng ya untuk tingkat dasar ya. Dan biayanya gratis. Mau soleh insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.